warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaris Najila Kirana. Saya Farhan Fauzan Nurhadian. Kami dari SMP Brasra Madalika izin mempersembahkan proyek kami pengaruh spektrum cahaya LED terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman kampung hidroponik. Langsung saja kita ke pendahuluan. Baik. Pertanian merupakan salah satu sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani, terutama pada masyarakat yang berada di wilayah dataran tinggi. Namun tak hanya itu saja, Indonesia juga dapat mendapat dukungan seperti mendapat tanah yang subur serta iklim tropis yang dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Pertanian juga merupakan salah satu sektor yang terbuka, komersial, dan sangat inovatif untuk menunjukkan kehidupan bangsa Indonesia. Kebutuhan bahan makanan pokok seperti sayuran dan buah di Indonesia cukup tinggi. Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2019, yakni terkait besaran rata-rata pengeluaran buah dan sayuran penduduk Indonesia per bulan. Melihat dari komoditas sayuran, dapat dilihat bahwa sayuran kampung merupakan komoditas sayuran yang paling banyak dikonsumsi, yaitu sebesar 10,46 gram per kapita sehari. Namun dalam proyek kali ini untuk menanam kangkung yang lebih berkualitas dan efektif, dalam proyek ini kami menggunakan teknik penanaman hidroponik. Apa itu sebenarnya hidroponik? Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air sebagai suplai hara dan mineral terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan begini, kita tidak akan memerlukan tanah ataupun lahan yang berlebih. Tujuan dari hidroponik ini juga untuk menambahkan kuantitas dan kualitas tanaman, produksi tanaman, serta menjamin kuantitas dari produksi tanaman. Namun dikarenakan zaman modern ini teknologi semakin berkembang, kini pertanian hidroponik di negara Jepang telah berkembang dengan adanya teknologi LED. LED ini dilakukan dalam ruangan sehingga minimnya sinar matahari. Dengan begitu, cahaya LED ini akan menggantikan peran sinar matahari ini serta bisa menumbuhkan tanaman lebih cepat. Oleh sebab itu, teknologi hidroponik ini dapat membuat 100 kali tanaman 100 kali lebih banyak dibandingkan penanaman menggunakan cahaya sinar matahari. Baik, selanjutnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh spektrum cahaya LED terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman kangkung hidroponik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya LED terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman kangkung hidroponik, sehingga manfaat penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh spektrum cahaya LED terhadap pertumbuhan dan kualitas tanaman kangkung hidroponik. Lanjutnya bisa. Selanjutnya kita ke bagian metodologi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 di Laboratorium Biologi SMP SMA bersama Darul Hikam. Adapun alat dan bahan ember, sprayer, bak plastik, penggaris, TDS meter, timer, kamera digital, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah air, benih kangkung, rokul, dan larutan nutrisi Abimix. Berikut adalah gambar rancangan desain penelitian kita pada hidroponik. A sebagai lampu LED, B sebagai tanaman kangkung, dan C sebagai media tanam. Seperti ini. Dengan eksperimen terdapat dua pelakuan, yaitu penyinaran menggunakan sinar matahari sebagai kontrol atau P0 dan penyinaran menggunakan lampu LED 36 watt selama 20 jam atau P1. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel. Pemberian nutrisi menggunakan Abimix dilakukan dua tahap, yaitu pada tahap vegetatif dan tahap generatif dengan 3 tank nutrisi 500 ppm dan 1200 ppm.
Lanjutkan. Lanjut ke hasil dan pembahasan dari proyek kami. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan tinggi tanaman kangkung yang dilakukan dengan mengukur mulai dari pakal hingga titik tumbuh dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan dua perlakuan, yaitu perlakuan P0, yaitu perlakuan tanaman yang berada di luar ruangan menggunakan cahaya sinar matahari. Sedangkan P1 yaitu pengamatan yang dilakukan di dalam ruangan menggunakan LED. Yang seperti yang dilihat pada tabel, pada hari ke-14 hari setelah tanam, di perlakuan P0 menunjukkan tinggi tanaman sepanjang 16,4 cm. Sedangkan pada perlakuan P1 menunjukkan tinggi sepanjang 15,9 cm. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis ini adalah proses pembentukan makanan oleh tanaman dan sangat memerlukan energi cahaya sinar matahari. Namun tak hanya cahaya sinar matahari saja yang diperlukan, air dan karbon dioksida diperlukan untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Berikut dokumentasi dari kegiatan yang telah kami lakukan, seperti kutu daun, ulat, ataupun ada belalang yang merusak daun kangkung kami pada saat itu. Sehingga meskipun perlakuan P1 yaitu perlakuan di dalam ruangan menggunakan cahaya LED, Kita sudah berada di kesimpulannya. Dari iklan ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan di luar ruangan untuk tanaman kangkung dengan menggunakan cahaya sinar matahari menghasilkan pertumbuhan kangkung yang lebih optimal dibanding perlakuan dalam ruangan dengan menggunakan cahaya lampu LED. Hal itu disebabkan oleh spektrum gelombang elektromagnetik dari lampu tidak selengkap atau seluas spektrum gelombang elektromagnetik cahaya matahari. Akan tetapi dari segi kualitas lebih baik perlakuan dalam ruangan dengan menggunakan cahaya lampu LED.